Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pencopet di Pasar 16 Ilir Palembang ditangkap warga saat membuka tas korbannya. Harga beras di pasar tradisional Kota Palembang terus merangkak naik. Pedagang mengalami penurunan pendapatan. Jelang pertandingan sepak bola spektakuler Piala Dunia 2022, Laib sebagai maskot dihadirkan di Car Free Day Kota Palembang. Puluhan warga menggelar unjuk rasa di kantor Wali Kota Palembang. Mereka meminta Wali Kota mengevaluasi kinerja para kadis dan kabid di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Warga juga mempertanyakan banjir di Kota Palembang yang tak pernah kunjung teratasi. Puluhan warga yang menamakan diri masyarakat miskin Kota Sumatera Selatan menggelar aksi di kantor Wali Kota Palembang Senin kemarin. Peserta aksi yang sebagian besar emak-emak ini meminta agar wali kota mengevaluasi kecakapan setiap kadis dan kabid yang ada di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Selain itu, warga juga mempertanyakan permasalahan banjir di Kota Palembang yang tak pernah tuntas diatasi. Masa aksi akhirnya ditemui staf ahli wali kota Palembang. Kepada pendemo, staf wali kota berjanji akan menyampaikan aspirasinya kepada wali kota. Dan aspirasi ini sangat baik sekali, saya kira aspirasi yang sangat membangun, koreksi yang sangat membangun Kota Palembang. Dan ini akan kami sampaikan ke Bapak Wali Kota melalui Pak Sekda, saya kira. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Arifin dan kawan-kawan masyarakat di Sumatera Selatan yang telah menyampaikan aspirasinya secara tertib, baik. Yang dokter ditaruh bukan mau jadi dokter, yang guru, yang bukan guru ditaruh di tempat dunia pendidikan. Nah, jadi apa kaki ke depannya Kota Palembang? Jadi di sini kita kepengen masih sayang Wali Kota Palembang terhadap Bapak kita, Pak Harnojoyo. Kita kepengen Pak Harnojoyo jangan sampai terpengaruh dengan penjilat yang ingin menjadi pejabat di Kota Palembang. Dia tidak cakap kerja. Ya inilah jadi yang kaget Kota Palembang ke depan. Kita lihat saat ini banjir di mana-mana. Kita tidak menyalahkan siapapun. Nah, kita kepengen pejabat-pejabat terkait, dinas-dinas terkait di Kota Palembang memang benar-benar orang yang cakap kerja dan memang benar-benar orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Setelah diterima staf ahli wali kota Palembang, masa aksi pun membubarkan diri dengan tertib. Yanuar Ikhram melaporkan dari Palembang. Seorang pria yang hendak mencopet pengunjung Pasar 16 Ilir Palembang tertangkap tangan oleh warga. Pelaku nyaris diamuk warga, namun petugas keamanan segera membawanya ke kantor polisi. Pria bernama Ujang ini segera dilarikan petugas keamanan Pasar 16 Ilir ke Mapolrestabes Palembang pada Senin pagi. Ujang tertangkap tangan warga saat hendak mencopet seorang wanita di Pasar 16 Ilir Palembang dan nyaris menjadi sasaran amuk warga. Kejadian bermula saat pelaku membuntuti korban yang hendak berbelanja. Namun saat korban hendak masuk ke sebuah toko, dari arah belakang pelaku membuka tas korban. Dan diduga hendak mengambil dompet di dalamnya. Menyadari tindakan pelaku, korban terkejut dan spontan berteriak sehingga mengundang perhatian warga sekitar. Kepepet. Kota rumah. Macam mana cara kau buka tadi? Kau buka setting, kau pepet dia. Tidak lah, tutup di belakang. Kau tutup dari belakang. Nah, terus? Buka. Kau buka. Tahunan. Terus apa yang sempat kau dapat dari korban? Belum kembali. Belum ada dembek. Tapi sudah sempat kepegang ya. Tapi belum sempat tembek itu. Belum kembali diangkat. Selain dompet, polisi juga menyita 2 buah obeng yang ada di saku celana pelaku sebagai barang bukti. Kini Ujang menjalani pemeriksaan di Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang. Jika terbukti bersalah, Ujang terancam hukuman 7 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Seorang pencuri disoraki warga saat keluar dari IGD Rumah Sakit Ibnu Sutowo, Batu Raja usai menjalani perawatan luka tembak di kakinya. Sangka ditangkap polisi karena terlibat pencurian di sebuah klinik kesehatan di Ogan Komering Ulu. Usai peluru polisi yang bersarang di kakinya diangkat, tersangka Ahmadi langsung dibawa petugas ke mobil polisi. Namun warga yang telah menunggu sempat menyoraki tersangka saat keluar dari ruang IGD Rumah Sakit Ibnu Sutomo, Batu Raja. Warga kesal karena residivis kambuhan itu kerap melakukan pencurian di Desa Kepayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tersangka Ahmadi merupakan satu dari 2 pelaku yang terlibat aksi pencurian di sebuah klinik kesehatan di Desa Kepayang. Namun karena melakukan perlawanan saat ditangkap, polisi terpaksa melumpuhkan kakinya dengan tembakan. Menurut polisi, dalam aksinya tersebut tersangka menggasak 2 buah ponsel milik pegawai klinik. Tersangka ini masuk di sebuah klinik di daerah Desa Kepayang dan mencuri 2 HP. Kemudian dalam melaksanakan aksinya ini, tersangka tidak sendirian, ada satu kawannya lagi, temannya lagi, atas nama T yang sekarang ini masih dalam pengejaran atau DPO. Tersangka AH ini merupakan residivis. Polisi saat ini masih memburu rekan tersangka berinisial T. Sementara atas perbuatannya, Ahmadi dijerat polisi dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun kurungan penjara. Didi Ronsa melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pelaku pencurian sepeda motor di Banyuasin ditangkap polisi saat tidur di rumahnya. Sebelum tangan pelaku diborgol, sejumlah polisi mengucapkan selamat ulang tahun karena penangkapan bersamaan hari lahirnya. Happy birthday, selamat ulang tahun Gung. Sehat Gung? Ya, sini, jangan Gung. Selamat ulang tahun Gung. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Agung alias Dede tak menyangka, tepatnya di hari ulang tahunnya ke-25, ia ditangkap polisi di rumahnya dan mendapat ucapan selamat ulang tahun dari anggota polisi yang menangkapnya. Pelaku yang telah menjadi buronan polisi selama 15 bulan ini diringkus saat tertidur di ruang tamu rumahnya di kawasan Desa Mariana, Banyuasin. Pelaku tidak dapat berbuat banyak saat tangannya diborgol petugas. Agung ditangkap polisi karena terlibat aksi pencurian sepeda motor di sejumlah lokasi di Kota Palembang. Dalam aksinya, pelaku kerap mengincar sepeda motor yang terparkir di halaman minimarket. Terakhir, pelaku melakukan pencurian sepeda motor di area parkiran minimarket Jalan Mongin Sidi, Kalidoni, Palembang pada Juni 2022 lalu. Sudah lama nih dianya ini sudah kita cari, sempat juga DPO, dia keluar kota tapi nggak terdusun, ada macam berpindah-pindah lah. Motornya hasil curian itu sudah dijual Bang? Belum, kebetulan masih ada di rumahnya. Nah, jadi kita bisa mengamankan kendaraannya dan pelaku juga. Bersama pelaku, polisi menyita 5 buah kunci letter T dan 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Polisi akan terus mengembangkan kasus ini guna mengungkap kemungkinan ada kejahatan lain yang pernah dilakukan pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun kurungan penjara. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pencurian sepeda motor terjadi di sebuah kantor ekspedisi di kawasan Jakabaring, Palembang. Aksi pencurian dilakukan 2 orang pria yang salah satunya mengenakan jaket ojek daring. 2 orang pencuri mendatangi lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Salah satu pelaku menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi lokasi sekitar. Sedangkan sang eksekutor yang mengenakan jaket ojek daring membawa kabur sepeda motor korban yang sedang terparkir. Kasus pencurian sepeda motor ini terjadi di kantor ekspedisi yang berada di kawasan Jakabaring, Kota Palembang. Korban yang berprofesi sebagai kurir saat kejadian sedang menyusun barang-barang yang hendak dikirimnya. Diduga korban lupa mencabut kunci sehingga masih melekat di stang sepeda motornya. Salah satu pakai jaket ojol ya? Iya, yang pelaku yang untuk khusus ngabinya itu pakai jaket ojol, Gojek. Gojek ya? Iya, tapi mukanya itu ditutupan. Ditutup ya? Terus yang satu nunggu di sana? Satu nunggu yang di posisi dekat tiang listrik.
standby di motor. Itu posisi motor tuh kunci tinggal apa gimana deh? Sepertinya tinggal, kelupaan cabut. Oh, kunci di motor ya? Nanti menerima laporan polisi dan kejadian bermotor. Untuk saat ini kita sedang melakukan penyelidikan karena ada beberapa tempat yang terekam di sini terekam sudah. Pelaku pakai jaket ojol bang? Ya, dia menggunakan jaket ojol, cuman kita akan lakukan. Kawasan Jakabaring dikenal sebagai daerah rawan tindak pidana pencurian sepeda motor. Sementara berbekal rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi, korban telah membuat laporan kasus pencurian ini ke Markas Kepolisian Resor Kota Besar Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.